salah satu warisan budaya Betawi adalah gong sibolong yang masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, kita akan bertemu dengan pewaris cerita tentang gong sibolong, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ridan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Ya, tentang cerita gong sibolong. ya. Bisa Abang Ridan ceritakan nih secara lengkapnya? Ya. Jadi gini ya, kalau masalah gong sibolong, sejarah asal usulnya gong sibolong dulunya itu yang nemui kumpi saya. Kumpi saya itu seorang ulama. Ya kalau sekarang mah ulama besar barangkali ya. Ya kebetulan emang nama beliau itu namanya, nama lengkapnya ya, Raden Masri Sairin. Nah waktu itu dia punya santri-santri itu ngajar ngaji beberapa orang zaman itu. Nah kebetulan setiap satu suro itu ada suara-suara bunyi gong sibolong. Nah akhirnya dia ajak santri yang dipercayain, dianggap anak sayangan lah. Diajaklah istilahnya namanya Pak Gimin. Pak Gimin itu juga sama orang Kampung Curug juga, cuman anak buahnya. Mungkin kalau kita bicara Pak Gimin itu masih bukan orang lain sama Pak Boy, masih ada keluarga. Nah kelanjutannya begitu misalnya diambil, terus dibawa pulang. Nah akhirnya dapat lagi misalnya pesan setiap satu suro itu dibikin misalnya ritual arak-arakan, sedekah bumi. Iya. Tuh. Nah sedekah bumi itu ya kalau setiap tahunnya itu memang ya setiap panen ya, panen padi, panen lain-lainnya itu dijadiin satu, digotong, ditambah lagi nanti istilahnya dipotong kebo. Jadi kalau daging mah diolahin, palanya mah digotong untuk keliling. Nah musiknya itu gong sibolong. Oh gitu. Ya musiknya zaman itu. Nah dikenakan waktu itu misalnya kumpi saya santrinya makin banyak, kan akhirnya nggak terawat. Dialihkanlah ke Tanah Baru sama Pak Jera. Itu Pak Jera ada tuh di sana. Iya. Terus ada dua dia punya. Satu Robana Biang. Robana Biang. Ya Robana Biang itu ya punya dia juga. Akhirnya ada anak buahnya yang dari Ciganjur diserahin namanya Pak Haji Taba. Itu Robana Biangnya. Kita lanjutin lagi gong sibolong. Iya. Nah setelah itu udah saya kok ikut. Waktu itu masih kalau bahasa sekarang memanjak gitu ya, ngikutin ya. Ya begitu manjak itu ya saya juga sering ngikutin mikul gitu. Apa cuma kan nggak boleh dipikul, harus disangkil sih. Udah. Iya. Gitu. Udah kemana aja dibawa itu ya. Kalau memang lagi. Cuman waktu itu mah kan belum sekarang. Sekarang udah ada banyak pengembangan. Iya. Oh dulu mah kalau gong bolong murni. Kagak ada rebab, nggak ada sinden. Oh gitu. Iya, trompet yang ada. Trompet aja. Iya, mungkin trompetnya masih ada tuh punya orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga sebagai penerusnya, pewarisnya juga. Gitu, namanya gong sibolong. Nah, cerita lagi, jadi gong sibolong ini dulunya mah turunnya tuh misalnya ke anak cucunya. Ya, terutama ya bapak saya. Waktu belum diserahin ke Tanah Baru ya. Iya. Dari dikenakan misalnya situ di sini gue udah nggak begitu banyak terawat, ada diserahin ke Pak Jera. Nah dari Pak Jera langsung tuh berapa tahun juga sama saya ngikutin. Nah misalnya begitu Pak Haji Rudin misalnya udah nggak ini lagi, diserahin lah kepada Pak Kamsa. Gitu. Nah Pak Kamsa misalnya meninggal, digantiin lagi sama Pak Buang Jayadi. Nah di Buang Jayadi itu akhirnya juga banyak tuh misalnya versi-versi lain. Iya. Anggap beginilah begini. Iya cerita-cerita lain. Iya. Di apa ya sejarahnya sedikit agak dibilukin barangkali. Ya, saya nggak nuduh ya. Cuma setahunya saya, berdasarkan ada surat dari saya itu kan kronologis benar. Makanya gong sibolong itu ditemuin ada Curugan. Curug. Makanya di Kampung Curug itu adanya di sana ditemuin gong sibolong itu Curugan, makanya dipanggil Kampung Curug. Nah setelah istilahnya udah ini dilimpahkan ke Tanah Baru, makanya bangnya sebutnya Curug Tanah Baru. Itu cerita lewat asal usul gong sibolong. Iya. Ya kalau saya termasuk pewarisnya. Saya cicitnya sebab itu yang punya kumpi saya dulu. Iya. Nah itu Jalan Raden Sanim itu engkong saya di depan. Raden Sanim. Ya, cuman kalau dia mah bukan gelar. Jadi, kalau barang dulu mah apa namanya ketela anak ya. Ya jadi anak kumpi saya ini tuh namanya Sanim. Ya jadi misalnya ketela anak dipanggil Raden Sanim. Dan sebetulnya namanya aslinya mah Raden Masri Sairin. Raden Masri Sairin. Itu cerita-cerita masalah gong sibolong.
Nah, semakin sekarang lagi misalnya dilimpahin lagi kepada si Nisan Kusnadi. Dia nggak sanggup, meninggal. Digantiin lagi sekarang masih misalnya sama si Mail. Enggak, sekarang di sono lagi ramai, lagi banyak simpang siur gini, ya saya masih bodoh aja. Iya, Yang iya. penting sama sekarang ini mengelurusin sejarahnya. Betul. Ya, kalau memang kita mau tahu, ada loh. Tempat yang mengambilnya masih sekarang. Oh, Di masih Curugan, ada? masih. Curugan, Oh. gitu. Di Curugan masih ada tempatnya. Curukan itu air terjun Air kan, Pak ya? terjun. Jadi gini, dulu kan maksudnya tingginya hampir 4 meter, 5 meter tinggi situ. Jadi di bawahnya kan ada terowongan. Nah, di situ ditemuinnya. Nah, ditemuinnya itu ada tiga benda. Satu gong si bolong, kedua bende, ketiga kendang. Oh. Kendang itu namanya beda, gledek. Wah, Namanya gledek. kendang gledek. Makanya pernah dibawa kemana aja ke Dadu nggak pernah kalah, menang terus ceritanya. Iya, yang iya. pernah saya ngikutin. Nah, kemarin barangkali ya, kalau pelimpahan-pelimpahannya saya tahu ya. Cuman cara pengurusannya barangkali udah beda versi juga barangkali. Cuman saya sih dengerin aja. Karena kan saya sekarang saya mau cerita begini, saya gue dituntun sama Pak Ketum, Indonesia Boy. Ya saya dikasih tahu gini. Ya saya emang tadinya emang setengah setahu. Ya apa adanya saya ceritain dari awal sampai pelimpahan terus. Gitu. Sebelumnya kalau gongsi bolong itu memang misalnya ususnya penting arak-arakan satu suro. Itu dulunya. Nama apa mendempala ke bawah. Bendungan Pleja dulu namanya. Mata air. Ya, perbatasan Pancor Emas sama Tanah Baru. Oh, Curug. di situ, Poncol, ya. kalau sekarang namanya Poncol, iya tahu. Di situ. Nah, sekarang pengembangan udah banyak berubah, makanya sekarang ya tadi bahasa tadi tuh istilahnya. Kalau kita ada ini tuh lagi katanya itu bid'ah lah apalah. Iya. Itu. Biasalah suara-suara sumbang lah. Itu. Nah, ini kan misalnya ya sekarang dibuat masing-masing keyakinan sendiri-sendiri. Gitu. Saya di sini masih pakai itu, cuman kita nggak pakai arak-arakannya mah. Kalau sirkabunya masih dipakai. Masih. Oke. Itu kalau memang asal usul gong si bolong itu ya ceritanya seperti itu. Ya cuman kalau nanti ada peristiwa yang lain, saya mau kalau pemain diadukan, misalnya di debat pemainnya cerita asal usulnya. Iya. Berani saya. Iya. Sampai saya mau masih pewarisnya. Iya. Iya, yang punya kumpi saya. Iya. Masih punya bukti ya? Iya, gitu. Nah, itu kalau cerita gong si bolong. Ya memang sih kalau kita dengar kemarinnya itu ya pengembangan itu sangat jauh. Bang sekarang misalnya udah aset nasional, udah jadi aset nasional. Juga saya emang nggak pernah diajak bicara gini. Cuma kalau emang ditanya ya saya ceritain apa adanya. Iya betul. Ya emang adanya seperti itu ya itu saya ceritain. Gitu. Sebab apa saya pernah ngikutin, pernah saya ngikutin tuh mau di mana aja tuh saya pernah manggul dia di pundak itu aja ya kemana aja tuh dia mah nggak mau dipikul kayak yang lain. Pokoknya cuma kasar mah digemblok. Iya. Gitu. Nih Pak, proses ketemunya nih Pak, ya itu proses ketemunya apa pada saat lagi pada ngambil air, apa lagi ngapain gitu Pak? Dan malam apa siang tuh Pak? Jadi gini, pertama itu ketemunya memang ada suara kedengarannya. Kan kalau yang namanya kumpi saya tadinya kan kalau udah jam 1 jam 2 kan mesti ngaji. Ya biasa ada jikiran apa barangkali seperti itu. Ya. Nah cuma misalnya sekali memang enggak. Nah kan misalnya 2 kali. Itu dapatnya juga setiap dapat tuh satu soro pas malam Jumat Kliwon. Oh, malam-malam berarti? Ya. Nah dipanggil itu anak buahnya dipanggil misalnya Kong Jimin. Oh. Itu diajak ngambil. Diajak ngambil itu akhirnya itulah dapat 3 benda. Ya selama itu berapa tahun kemarin masih dirawat. Nah begitu santrinya banyak ya itu jadi santri. Iya tahu. Iya. Itu cerita gempol. Jadi dari kumpi saya ke Pak Jera, terus ke Pak Haji Baharudin, ke Tamsa, ke Sibuang, ke Sinisan. Sekarang ada yang ke-7 nih. Oh udah 7. Mail ngurusin. Yang ke-7 udah. Oke. Nah dia kemarin sempat nanya ke saya. Ya kan itu ponakan saya juga yang ngurus. Jadi ketuanya. Iya. Sanggar Gong si Bolong. Iya. Dia sering nanya. Dia minta cerita gini. Nanti ceritanya gini dah. Kalau sekarang gue nggak mau ceritain sebab ini temen yang satu belum datang. Saya kata gitu baik. Iya. Biar komplit. Iya. Komplit. Gitu. Ya kalau pamer ditanya saya cerita ini ya saya ceritain. Iya. Cuman kalau dia nggak berani sebab apa takutnya nanti dibuat objek. Iya benar. Iya sedangkan sekarang aja kalau udah gini kan dibuat itu juga buat objek dia lah gitu. Saya nggak mau. Gitu kecuali duduk bareng ayo. Iya. Kalau nggak duduk bareng ya udah aja. Saya nggak pernah. Saya berapa kali nih yang TV 7 di Trans TV
diwawancarain, ya saya sendiri-sendiri aja. Hmm. Saya nggak nganu. Ya saya memang cuma pikir punya kompi saya lu klaimnya baik ayo gue timpalin kan. Iya, Gitu. benar. Iya. Iya. Sebab apa? Saksi hidupnya masih banyak, Pak. Masih banyak orang kampung Curug. Enggak disebut Curug Tanah Baru, emang dasarnya dia ketemunya di Curugan. Kali Krukut. Kali Krukut ya. Gitu. Kali Krukut itu atasnya kan Bulak Keramat. Ya, mungkin sudah ada keramat salah satu apa namanya? Masih ada keturunan misalnya Raja Pajajaran. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, Mbak, tadi kan yang ditemuin 3 ya? Iya. Ada gendang, ada bendok ya? Bende. Iya. Sama gong si bolong. Iya. Nah, sekarang yang 2 nih, gendang sama bende di mana, Pak? Ya, masih satu tempat sana dia. Masih? Iya, masih satu itu nggak bisa dipisahin. Oh, masih satu. Iya, masih tempat. Oh, masih kembali. Masih. Kalau itu nggak bisa dipisahin. Nah, terus yang di Tanah Baru itu berarti asli tuh, Pak? Kalau yang di Tugunya itu mutasinya. Oh, yang di Tugunya mutasi. Ya, kalau hasilnya ada sanggarnya. Oh, ada sanggarnya. Ada. Di mana tuh, Pak? Yang ada sanggarnya nggak jauh dari Tugu itu. Kita ke selatan ya kira-kira 500 meter itu sebelah kanan. Adanya kalau kita dari arah utara. Iya. Sanggar apa namanya, Pak? Nah, sanggarnya sanggar Pira apa namanya, Pak? Sanggarnya sanggar Pira kalau nggak salah. Sanggar Pira. Iya. Itu situ adanya. Nah, di situ kebetulan ada orang tua juga yang bantu ngurus, tapi dia nggak ngakuin emang. Dia nggak ngakuin misalnya. Yang waktu itu emang misalnya nggak ada tempat, akhirnya dia nyatain tempat. Jadi panggil Pak Citaba. Oke. Berarti dia ngurusin aja tuh ya? Iya. Dia sih nggak mengakuin, sebab kalau ditanya ceritanya kok dia belum tentu tahu. Iya. Gitu. Belum tentu tahu dia. Ya kalau saya kan gini, Pak. Ya saya kebetulan memang ya di sini juga ada yang tua cuma 3 saya barangkali. Teman-teman saya, pantaran saya udah kagak, bawaan aja udah kagak. Saya lahir 48. Wah, udah tua ya, Pak ya? Ya, udah tua lagi. Gitu. Ya alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan sama yang kuasa. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah jadi kita masih bisa menceritakan cerita-cerita seperti ini. Saya memang ya, saya jujur aja, saya begitu misalnya saya ngerti masalah budaya, masalah cerita agenda dan apapun. Saya dari tahun 2015 saya itu udah dituntun sama Pak Bo. Jadi saya selalu tuh didoktrin sama budaya-budaya, seni dan misalnya etika dan apapun. Tahu. Ya itu. Ya alhamdulillah. Kalau ditanya masanya di mana-mana. Mau nanya apa barangkali ya kalau cuma 100% barangkali enggak. Kalau 50% mah bisa saya jawab. Amin. Yang namanya itu kuliner dan lain-lain sejarah. Tapi yang kita bisa ceritakan adalah kampung sendiri. Iya. Gitu. Karena Bang tadi bilang, kalau kita ceritain kampung orang lain, baru ada lagi yang lain. Iya benar. Biasa kalau kampung sendiri itu saya tahu. Kegiatan ritualnya apapun itu saya tahu semua. Ya makanya kalau kan makam nggak jauh Pak di sini nih. Di Jalan M Jakarta. Kampung saya. Ya banyak yang pada datang pada sejarah di situ Pak. Gitu. Ya itu kalau cerita Gong Si Bolong ya bukannya barangkali ya. Mungkin sampai yang ke-7 nih yang terakhir ini masih keponakan saya juga. Oh, masih ada keluarga ya? Iya, masih keluarga. Gitu. Nah, Mbak, selama Babak tahu tentang Gong Si Bolong, terus bantu ngurus lah segala macam, ada nggak Mbak cerita-cerita mistisnya? Ada ya? Ada. Itu gimana tuh Mbak? Ceritain deh Mbak. Kayak gini. Ya cerita itu kan emang di bawahnya itu yang di goa itu kan emang tempatnya Gong Si Bolong. Ya di atasnya tuh ada keramat yang namanya itu mistisnya namanya saya Nyai Endang Malasari. Siapa Pak? Nyai Endang. Nyai Endang? Ya. Nama lengkapnya apa? Nyai Endang Komalasari. Nyai Endang Komalasari. Iya. Itu. Nah, dia kalau pemain lagi ini yang narik dia. Oh. Kalau lagi ada misalnya hatwa gitu dianya. Tahu. Iya. Gitu. Cuman kan dikenakan zaman sekarang mah ya diganti orang biasa. Ya kalau Hodam itu dia. Hodamnya. Perempuan ada keramat tadi itu bukan di bulak keramat itu di atasnya itu ada keramat dia. Tahu. Iya. Itu cerita masalah itu. Kalau anunya mah. Ya dia memang perempuan, makanya gue itu bolong. Tahu. Ya biar dia bolong begitu kalau mau diadu kemana-mana nggak pernah kalah. Iya benar. Lu nggak pernah kalah. Nah, sekarang kan jadi aset kota Depok sampai nasional kan emang ya. Iya. Gitu. Kalau cerita masalah itu. Ya kan cerita asal usulnya mah ya emang dari kubis saya. Ya turun misalnya ke ini lagi langsung ke Pak Jerah itu bapaknya Haji Bagol. Nah, turun ke anaknya tuh Pak Rudin, namanya Pak Haji Bagol Pak Rudin. Dia tua ninggal
diurusin sama Bang Kamsa. Oh. Gitu. Terus sampai ke Jebuang, sampai ke Nisan Yusnadi, sampai sekarang Ismail. Kalau itu mah semuanya saya dikasih tahu, Mbak katanya ini lanjutin ketuanya sekarang si A, Sanggar. Iya. Yang penting gue begini, gue mau ngakuin itu, yang penting sejarahnya lu jangan dilukin gitu aja. Betul. Gitu aja. Tetap lurus. Iya, gitu. tetap lurus. Iya. Sebab kalau gimana nanti kalau memang lu dilokin, kalau memang nanti gue pekarain, ya jangan salah, jangan gue disalahin. Iya, iya. Sebab apa? Itu terus misalnya punya kumpi gua. Iya. Gitu. Ya kebetulan ini sekarang ini gue misalnya nyangkut masih ada kaitan masih cicitnya. Iya, iya. Iya. Ya alhamdulillah misalnya, ya dia gue sering komunikasi sama saya, ya minta cari tahu gini-gini. Cuman emang saya belum cerita sebenarnya ini sama dia. Belum. Ya, nanti deh itu mau nanti kalau mau cerita itu mah saya kata gitu. Iya, iya. Jangan sekarang nanti belum waktunya lo saya kata gitu. Iya. Emang jodoh nyari kemana udah nyampe ke Garut, udah nyampe ke apa nih udah nanya. Dia sono mah yang tahu orang sono gitu. Iya. Iya orang sononya orang curugnya, jangan nanya kemarin. Iya gitu. betul. Ya kalau bahannya dikasih tahu gini-gini temuin orang ini. Kayak dia nyari lagi setengah mati. Ya cuman saya pikir misalnya, kalau memang dia nggak pernah koordinasi sama saya mau ngapain sih? Ya sedangkan sekarang aja gue di simpang ini saja sejarahnya saya gue nggak klaim itu satu aja. Sebab suatu saat nanti kalau satu udah turun itu baru. Iya. Saya ambil alih nanti. Saya ambil alih. Cuman nanti saya gue tempat seandainya gue siapin. Kalau sekarang ya biarin aja udah kemana-mana ya. Iya. Ngurusin lagi kemana-mana juga. Iya. Itu cerita Gang Bolong. Nah, barangkali gitu. Kan ini sekarang masih dalam perawatan nih, Pak. Iya. Disimpan, dirawat gitu ya kan. Itu cara ngerawatnya gimana tuh, Pak? Biar tetap masih asli gitu. Ya, ada aturan-aturannya nggak yang khusus gitu? Ada. Dia setiap malam Jumat itu tetap ada sesajian itu pokoknya kopi manis, kopi pahit, ya buah-buahan. Oh gitu. Ya. Terus setiap malam Jumat. Nah cuman sekarang udah sedengar udah disalah artiin lagi. Nah, kali misalnya zaman itu mana ada Islam. Sekarang lagi diislamin. Itu. Tuh. Iya. Itu nung saya kurang pas di situ doang. Kemarin gak ditanya saya, itu nung gua pas itu tuh. Lah, sedangkan benda sama kita jauhnya kemana-mana. Iya, lalu lagi ngislamin dia mah pangkat kita apa? Iya, benar-benar. Gitu. Di situ makanya semua andang pada bergerak gitu. Kagak yang hidup. Ya Allah. 4, 5 udah pada nyimpang-nyimpangnya. Tuh. Bener. Padahal umurnya masih jauh sama saya. Iya. Masih jauh umur mah. Itu yang saya sayangin. Ya makanya saya bilang, emang saya udah dibilang sih sama orang tua. Biarin aja. Kalau memang udah sampai dia simpangin, nanti dia yang resiko punya tanggung jawab. Itu jangan dianggap kejam itu benda. Iya. Kalau memang kagak pas. Iya, benar. Dia marah dia. Kalau nggak jodoh ya. Iya benar. Gitu. Berarti yang ngerawat juga harus jodoh ya, Pak ya? Iya. Makanya dia harus tahu doanya. Apa nih kebutuhannya. Kan di situ harus ada bedak, ada sisir, ada minyak wangi. Itu kayak perempuan ya? Emang perempuan. Iya, dandanannya ya. Iya, emang perempuan. Iya. Itu. Sebab kalau saya cerita dulunya pernah orang tua ceritain, itu maaf ya. Itu saya dari cerita juga nih. Itu yang sering datang itu 3 bulan sekali itu Raden Kian Santang. Dewe itu. Iya. Ini maaf baru saya cerita. Iya. Allahu Akbar. Itu. Dia itu 3 bulan sekali pasti datang situ. Itu kalau datang itu beliau tandanya apa, Pak? Iya, kalau dia datang ya berupa gaib lah. Enggak, maksudnya ada tanda atau ada angin, ya, ada apa gitu. Itu paling kalau pemaja orang lagi parengan ini wangi. Oh, wangi. Wangi-wangian. Iya. Ya ada angin juga. Apa angin seret bau wangi. Udah pasti dia datang. Tapi yang batin tahu mah ada tamu gitu. Tahu. Itu malam tuh, Pak ya? Iya. Setiap malam Jumat enggak? Iya. Enggak, itu dia 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali pokoknya. 3 bulan sekali. Tapi malamnya belum tentu malam Jumat ya? Iya, malamnya jelas setiap kliwon datang. Setiap kliwon. Iya. Itu. Kalau cerita masalah Gong Bolong. Ya kebetulan saya juga termasuk pelakunya seni pajaknya. Iya. Biasa kan pernah ngikutin tuh 6 tahun. 6 tahun. Kalau saya jujur ya, kalau bicara masalah tua emang tua. Cuma saya tuh pendidikan emang enggak sekolah saya. Jujur. Iya. Ya tapi kalau pengalaman alhamdulillah selama saya ketemu sama Pak Boy, saya tuh punya sertifikat Bintek, Dikpol,
pembauran, Pancasila itu 5 satu pikat. Tahu. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya jadi saya paham urusan Iya. gitu. Ya emang kalau sudah nulis mah ya nyuruh orang lain saya. Iya, tahu. Tapi kalau mau cerita-cerita itu saya tengah. Yang memeriksa itu isinya apapun yang ceritain saya masih tengah gitu. Iya. Tahun sekian. Pokoknya masih tahu lah ya. Tahu. Biar katanya di antara teman-teman semuanya di pantaran saya dianggap saya yang paling tua, ya kalau hal-hal cerita apapun saya tahu. Oke. Itu alhamdulillah. Nah, ini Bapak udah punya cucu berapa nih? Cucu udah 7. Wah, alhamdulillah. Anak berapa? Anak 4 tinggal 1. Oh. Tinggal masih di sini, Pak ya? Tiganya. Iya. Yang rumah saya tuh sekarang jadi RT. Oh, jadi RT. Iya, gantiin saya dulu jadi RT. Oh. Iya, warisan. Jadi mengenai Gongsi Bolong ini udah jelas nih, Pak ya, ceritanya ya. Betul ya. Bahwa kalau ada yang belok-belokin, denger aja ini ya, Pak ya. Iya, denger podcast ini ya. Iya, seandainya nanti dia penasaran, dah temuin Nyono Paridan. Iya. Gitu. Kalau saya kan emang pewarisnya. Iya. Yang dari kumpi saya. Iya benar. Turun kangkong saya, turun bapak saya. Tanah Baru dilimpahin ke Tanah Baru. Iya benar. Ya makanya disebut ini kampung dulu kampung Curug Tanah Baru. Gitu. Terus sekarang Gongsi Bolong udah jadi cagar budaya, Pak ya. Iya, udah dilindungi sama pemerintah ya. Udah. Alhamdulillah. Ada dana pembinaan. Amin. Ya. Saya menurut saya tuh kayaknya cerita Gongsi Bolong harus diterusin ya, Pak, ke generasi-generasi biar nggak salah tafsir gitu. Ya. Biar nggak belok-belok. Saya kan bilang tadi, kalau memang ini temennya udah tua, saya mau sama bikin ini tuh. Iya. Apa namanya gedong misalnya kebudayaan. Iya, alhamdulillah. Biar ada di Depok. Iya benar-benar. Misalnya nanti ya insya Allah kalau memang Allah kabulin ya. Amin. Kalau masih saya umur saya ditambahin. Amin ya Allah. Amin. Saya lagi rencanain. Ya. Itu ceritanya. Ya, oke. Mbak, terima kasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Udah mau ngobrol tentang Gongsi Bolong. Semuanya udah jelas ya, Mbak ya. Iya. Bro and sis, kalau ingin tahu lebih detail dan ngobrol lebih lama sambil ngopi, datang aja ke rumah Baba Ridan ya di Tanah Baru. Biar jelas. Curug Tanah Baru. Di Curug. Curug apa, Pak? Curug RT 5 RW 12 Kelurahan Tanah Baru. Curug RT 5 RW 12 Kelurahan Tanah Baru. Nah, di rumah Bang Ridan. Jelas banget pokoknya tentang Gongsi Bolong. Oke, terima kasih Bro Enstris, Bang Ridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Enstris, kali ini setelah tadi kita membahas tentang warisan budaya Gongsi Bolong, sekarang kita berbicara tentang ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu warisan tentang tutur atau bertutur, tata lisan, atau lebih jelasnya sebentar, adalah tradisi lisan yang dipertahankan oleh budaya Betawi. Di sini saya kedatangan narasumber yang sangat paham tentang tradisi lisan. Abang, atau saya panggilnya Encang. Encang, siapa di sini ya namanya? Lupa. Namanya Encang Mandor Abdullah Goab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Cang, dalam rangka melestarikan, mengembangkan, membina budaya yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ada di situ tradisi lisan. Ada, betul. Ada. Tulis di situ. Oke. Bagaimana cara pembinaannya, melestarikannya dan mengembangkannya, Cang? Silakan. Baik, Bang Arif nih, alhamdulillah nih. Saya ketemu Bang Arif nih. Amin, alhamdulillah. Biasanya kita cuma komen-komen di luar nih. Yo, ini alhamdulillah banget. Encang mau ngobrol nih. Iya. Walaupun undangan dadakan. Iya. Encang penggiat budaya, kita harus ya. Amin. Tapi sebelum Encang mau jawab nih, Encang pengen pantun dulu nih. Alhamdulillah, Kebetulan boleh. Podcast ini nih, iya, dia membahas tentang budaya Betawi, Bang. Budaya Betawi, benar. Encang seneng banget, Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Dipertahankan. Amin. Ya. Encang mau pantun dulu nih. Oke, silakan. Mantap. Bro and sis, dengerin nih. Pantun
Jalan-jalan ke Pakansari, Ais. pakai mobil, beli bengkoang. Widih. Ayo kita lestarikan budaya Betawi. Ah. Jangan sampai diambil orang. Ais, cakep. Alhamdulillah. Kalau kita bicara tradisi lisan Bang Arif ya, Mm-mm. kebetulan ini tertulis dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Mm-mm. Yang nomor 5 tadi. Nomor 5 tahun 2017. Ada Ya, di dalamnya. Ini harus dilestarikan Bang Arif. Oh. Jangan cuman kenal doang. Nah, kita penggiat budaya, ayo sama-sama kita lestarikan, Bang. Apa sih tradisi lisan itu? Ya. Itu yang nanti harus kita pahami, Bang. Betul. Kalau bicara tradisi lisan Bang Arif ini sebenarnya sebuah nasihat juga dari orang tua, sebuah pesan dari orang tua. Kalau zaman dulu mungkin nyampeinnya, kalau zaman sekarang udah langsung aja, lu jangan ke sono, nanti lu tabrakan. Tapi kalau dulu pakai bahasanya tuh semacam bahasa kiasan juga. Kiasan. Enak. Lembut ya? Lembut banget Bang. Contohnya, lu maghrib-maghrib anak perawan jangan ngayap mulu. Itu kan pesan. Iya. Pesan tidak tertulis tapi enak didengar. Iya. Ya memang kagak bagus kan? Bener nggak? Iya. Kalau anak perawan tuh ngayap, maghrib-maghrib kagak bagus. Betul. Terus ada juga, jangan bacokin tiang tadi takra, dituduh. Secara tidak langsung kan memang tidak boleh kan. Terus jangan nongkrong depan pintu. Itu salah satu Bang Arif. Nah gitu. ini pesan-pesan dari orang tua kita yang memang harus kita jaga. Dan nyatanya pesan itu memang benar Bang Arif. Terus sekarang di zaman sekarang ini kan udah kemajuan zaman nih, Cang. Gimana tuh mempertahankannya? Mungkin kalau bicara kemajuan zaman, anak-anak sekarang tuh susah banget memang kita nasihatin. Tapi dengan masih tetap kitanya eksis, setiap mau memperkembangkan atau memperjuangkan, mempertahankan budaya, melestarikan budaya ini, yuk sama-sama kita bangun. Kita mulai dari keluarga kita dulu Bang. Kita udah ajarin budaya, makanya budaya di Betawi budaya itu termasuk paling tinggi Bang. Makanya kalau orang Betawi itu keinjek aja masih bisa bilang minta maaf dia. Iya. Maaf Bang, kaki saya keinjek. Iya. Padahal dia udah keinjek. Udah sakit ya? Itu luar biasa Bang, tingginya. Budaya atau adabnya orang Betawi. Padahal diinjek dia masih minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman kita nih yang nonton podcast ini, yuk sama-sama kita lestarikan budaya, apalagi tradisi lisan. Pesan-pesan yang dari orang tua kita yang bermanfaat, itu yang harus kita lestarikan. Karena pesan itu bagus. Nih ada yang agak buat ngulik nih ke saya nih. Boleh. Cang. Dulu kan zaman dulu, nih tradisi lisan kan dari dulu nih. Dari dulu. Nah, kalau dilihat flashback secara logika, pendidikan orang-orang tua dulu kan nggak tinggi nih. Tapi dia bisa menyusun kata-kata indah gitu, gimana tuh Bang? Nah inilah kelebihan orang-orang tua kita dulu. Nah, jangan dibilang orang tua kita dulu tuh bodoh. Iya. Dia lebih cerdas dibanding kita. Dia bisa mikir ke depan 100 tahun yang akan datang seperti ini, dia bisa benar kejadian. Gitu. Itulah hebatnya. Makanya salah satu contoh aja orang tua kita dulu. Sekarang dia nggak bisa baca bahasa Indonesia, tapi disuruh mengaji orang tua kita bisa nggak? Iya. Pasti pinteran dia sama kita. Bener nggak? Bener. Itu seperti itu Bang. Sebenarnya orang tua kita tuh lebih cerdas. Cerdas cuman kesempatan belajarnya karena kan tidak boleh. Iya. Waktu di zaman penjajahan nggak boleh belajar terbuka gitu. Iya. Ketutup, harus ditutup. Makanya pesan-pesan kata-katanya juga ya minimal harus di kiasan lah, samaran, disamarin supaya nggak jelas Bang. Tahu. Itu seperti itu Bang orang tua kita. Nah, kalau bahasa Inggris kan dibilang grammar ya. Grammar. Nah, tata bahasanya itu bisa lembut. Sementara kalau kita lihat sehari-hari, maaf, agak kasar bicaranya. Tapi ketika dia memberi nasihat, ujangan, lembut, kenapa begitu lembut? Betul. Dan kata-katanya itu halus. Berbeda dengan sehari-hari. Itu gimana tuh Bang? Kalau orang-orang tua mungkin belajar dari alam juga ya. Dari alam ya Bang. Karena memang dari alam, terus memang dulu memang pure belajar dari alam, dari pendidikan agama. Karena dalam agama kan memang jelas kita diajarkan untuk punya budi pekerti yang baik, cara penyampaian kata-kata yang baik, yang halus tutur katanya. Nah, itu pesan-pesan dari alam bisa jadi Bang. Orang tua kita dulu. Makanya dia benar-benar memahami suatu masalah, dia nggak langsung ke vonis lu jelek, enggak. Dia pasti ngasih samaran. Lu kurang cakep. Kurang, tapi dia nggak langsung divonis kayak sekarang. Kalau sekarang kan langsung jebret aja. Iya. Gitu.
Tapi kalau saya lihat kan Betawi asal jeblak katanya. Iya. Itu gimana tuh Bang? Gini, kalau bicara asal jeblak itu kan bahasa Bang. Cuma bahasa. Kalau ditanya lu mau kemana? Lah terserah gua mau kemana. Itu kan asal jeblak nih jawab. Satu. Iya. Atau gini, misalkan tanya, Bang, rumahnya di mana? Masa lo kagak tahu daerah gua kayak gitu. Maksudnya belak-belakan gitu. Iya. Maksudnya nggak ada kata halusnya. Iya. Adanya agak keras ya. Iya betul. Betul. Ada sebagian Betawi ya seperti itu dan ada juga yang memang cara menyampaikannya kembali ke orangnya Bang. Oh gitu. Makanya Betawi ini kan juga ada Betawi Depok, ada Bekasi, ada Tangerang. Ini kan beda-beda. Iya. Terutama yang paling jelas pasti di aksennya dah. Tapi secara tutur lisan semua sama dong Bang. Sama. Nggak ada bedanya dong. Sama Bang. Halus semua dong. Halus semua Bang. Itu maksud saya. Bener. Jadi pada saat dia bertradisi lisan atau bertutur lisan begitu halusnya. Iya. Tapi ketika di kehidupan realisasi agak-agak nyebrang nih Bang. Betul. Sebenarnya bukan nyebrang Bang. Oke. Cuma karena kebiasaan aja. Oh gitu. Karena kebiasaan sehari-hari dia. Tapi kalau kita ngomong lebih dekat lagi, insya Allah dia akan lebih lembut lagi Bang. Oh gitu. Iya. Itu enaknya orang Betawi itu kayak gitu Bang. Oh lembut gitu. Bahasanya. Lembut bahasanya Lembut ya. Bang. Nah, zaman sekarang nih tradisi lisan orang-orang nih generasi muda sekarang taunya pada saat ada hajatan, ada ini, ada pantunnya, ada pantun palang pintu segala macam bla bla. Tapi setelah tidak ada acara-acara seperti itu kayak ulang tahun Jakarta, kalau nggak ada acara itu mereka nggak tahu tuh Bang, gimana tuh? Nah inilah dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, kita pengennya juga pemerintah peduli dengan budaya, terutama budaya kearifan lokal ya, yang masing-masing wilayah tuh pasti ada. Dia harus peduli, minimal kayak Depok ini kita punya perda yang mengatur undang-undang pemajuan kebudayaan. Iya. Mungkin daerah lain ada. Iya. Contoh di Bekasi ada. Oh udah ada tuh. Udah ada di Bekasi. Mudah-mudahan di Depok juga ada. Oh belum ada tuh. Mudah-mudahan teman kita tinggal ketok palu udah iya. Kan jadi enak semua kita penggiat budaya merasa terlindungi Bang. Oh. Enak bener sebenarnya Bang. Berarti perdanya belum ada. Belum ada Bang, tapi udah dirancang, tinggal ketok palu aja Bang. Udah tinggal ada ketok semua. palu. Tinggal Di Bekasi udah ada. Udah ada Bang. Tinggal Depok doang. Iya, mudah-mudahan daerah lain juga sama, mudah-mudahan ikut kita. Kita juga pengennya di sini ada perda juga Bang. Yang mengatur tentang undang-undang pemajuan kebudayaan, biar penggiat-penggiat budaya nih, terutama penggiat budaya tradisi nih, biar masa nyaman, enak karena terlindungi Bang. Oke. Nah, selain untuk memberi nasihat kepada anak, tradisi lisan itu manfaatnya apa lagi Bang? Selain untuk memberi nasihat kepada anak. Selain nasihat dia bentuknya itu nasihat kayak tadi saya bilang tadi, ada juga yang berbentuk pantun. Ya, enggak maksudnya selain penyampaiannya kepada anak, kepada pemirsa, kepada yang lain sama aja bisa. Sama aja Bang, bisa. Karena itu bagian dari budaya Bang. Oke. Yang dilarang di mana kan budaya itu pastilah yang baik-baik. Makanya ada istilah orang yang berbudaya udah pasti beretika Bang. Iya, betul. Itu udah pasti. Udah pasti. Iya, itu Bang. Oke. Ketika bertradisi lisan orang Betawi, kenapa nggak dipakai sehari-hari Bang? Pada saat untuk ngobrol di warung kopi atau di mana gitu. Kok nggak dipakai tuh Bang? Cuma dipakainya tempat-tempat tertentu. Kenapa tuh Bang? Betul. Itulah kewajiban kita para penggiat budaya. Yuk kita biasakan. Kita bicara biasakan dalam rangka melestarikan. Yuk kita pakai sama-sama. Ntar kita kasih nasihat lewat tradisi lisan. Ya mudah-mudahan kalau kita biasakan, kita para penggiat peduli, insya Allah akan maju Bang. Akan kembali lagi seperti dulu. Itu gitu ya. Nah, tradisi lisan itu kalau boleh tahu sejak kapan tuh Bang adanya? Sejak zaman orang tua kita dulu Bang itu udah ada. Makanya pesan-pesan itu kan dari dulu. Oke. Enggak, maksud saya di zaman Belanda udah ada berarti ya? Udah ada. Cuma tidak diekspos kali Bang ya? Oh. Makanya kan di zaman Belanda gini. Ketika orang-orang kita dulu berkumpul, dia udah pasti curiga ini ada apa, perkumpulan apa. Oh gitu. Cara penyampaian kata-katanya itulah dengan bahasa-bahasa sindiran, bahasa halus. Bahasa kiasan. Oke. Iya, mungkin di daerah lain ada, cuman beda. Kalau kita tradisi mungkin disebutnya apa bilang tadi tutur. Kalau di tempat saya Bang, di kampung saya tuh namanya bertutur. Iya. Bertutur dendang namanya. Jadi kita
kayak di sini kalau di Sumatera Barat itu kayak di Sunda itu sinden. Kayak gitu. Penyampaiannya berbeda tapi isinya sama. Nah, maknanya Isinya yang paling sama. utama isinya. Iya, betul. Benar. Ada nggak Bang? Itu apa? Tradisi lisan itu bukunya dari karya-karya orang-orang dulu, Bang. Nah, mungkin sebentar inilah yang masuk dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan yang harus kita lindungi, kita lestarikan. Saya juga pengen ke depannya ada yang peduli, kita semua pada peduli. Yuk kita tulis tradisi lisan. Karena itu bagian dari pesan moral yang sangat baik sekali gitu, Bang. Contohnya saya bilang tadi, kayak pernah juga lu nyapu anak perawan, lu nyapu yang bersih. Iya, tahu. Kalau nggak bersih, lu dapat suami bewokan. Tahu. Pesan kan? Iya. Secara tidak langsung tapi kan? Betul. Itu, Bang, seperti itu. Oke. Itu. Nah, kita ke pribadi nih. Ya. Kegiatan Bang Goap apa aja nih? Sehari-hari. Alhamdulillah kegiatan nih, kegiatan Encang nih. Kita betul masih ngisi acara juga di Kongko. Terus? Budaya TVRI nih. Oh, TVRI. Nah, setiap yang tayang setiap Jumat sore. Dari jam 6 sampai jam 7. Betul. Alhamdulillah ini udah 2 tahun kita jalan. Mudah-mudahan pemirsa juga ikut terus. Biar paham dengan budaya Betawi. Oke. Makanya saya senang banget nih ada podcast yang mau peduli tentang budaya, Bang. Oh gitu. Makanya ada Bang Arif nih, saya titip pesan Bang Arif. Iya. Lanjutkan Bang Arif. Oke, silakan. Sayang ini teman-teman semua. Yuk. Amin, bismillah. Ya. Bismillah semua. Insyaallah maju Bang, makin maju Bang. Oke. Jaga. Bisa kasih pesan Bang buat Bro and Sis untuk mempertahankan budaya Betawi dan melestarikan dan membina. Boleh. Buat teman-teman khususnya nih, buat podcast nih yang benar-benar giat untuk mengembangkan, menyuarakan masalah melestarikan budaya Betawi nih. Tolong eksis di sini. Sayang, ini mungkin saya baru ketemu podcast yang benar-benar mau peduli dengan pengembangan budaya Betawi, Pak. Mudah-mudahan teman-teman tetap kompak, sehat, dijaga, berjalan terus mantap. Dan banyak yang harus digali nanti ke depannya. Salah satu contoh tadi kita tradisi lisan. Ada juga nanti bicara kita musik gambang, baju pangsi. Kenapa rumah adat Betawi itu nanti diangkat? Bisa satu-satu itu bisa diangkat. Iya. Kenapa itu ada ornamen tajam-tajam itu ornamen gigi balang? Itu kan ada ornamennya. Iya. Dan di situ ada pesannya. Kenapa itu ada gigi balang? Itu ada pesan. Perbagian deh nanti kita. Nanti pokoknya makanya saya bilang buat teman-teman nih yang eksis di sini, yuk sama-sama. Cang doain biar berkembang. Amin, Cang. Amin, Cang. Amin. Penting jaga kembangan, tetap semangat. Amin, Cang. Amin. Teman-teman. Berarti kesibukan Cang selain TVRI apa tuh? Cang kebetulan hobi nulis juga. Oh, penulis. Terus. Cang hobi nulis puisi. Dah itu kerjaan Cang. Kebetulan Cang punya puisi judul buku Cang nih insya Allah nih naik. Judulnya Logika Puisi Itu Indah. Logika puisi itu indah. Iya. Oke. Ada nggak salah satu puisi yang Cang apal nih? Bisa baca puisi di sini. Ane mau denger nih. Kalau hafal sih enggak. Paling judul-judulnya aja ya. Ada kata-kata terakhir. Di situ ada puisi Cang judulnya Cinta di Usia Senja. Kata terakhirnya, cinta di usia senja, kau membuatku lupa jalan menuju arah surga. Itu salah satu pesan. Itu pesan moral. Iya. Bener nggak seperti itu? Iya, benar. Mantap. Kalau teman-teman kita semua kalau mau lihat Cang, ya silakan di YouTube. Ada film Cang, ada judul Mandor Betawi. Tinggal lihat aja. Dan Cang sangat berterima kasih diundang di podcast ini. Mudah-mudahan podcast yang peduli dengan melestarikan budaya Betawi tetap maju ke depan. Oke, tadi Cang bilang ada film di YouTube judulnya Bang? Mandor Betawi. Mandor Betawi. Iya. Terus puisinya apa tadi? Puisinya Logika Puisi Itu Indah. Tadi sekelumit tadi yang dialog apa tadi? Tadi itu judulnya Cinta di Usia Senja. Oke, deketan Bang. Cinta di Usia Senja. Gimana kata-katanya tadi? Cinta di usia senja, kau membuatku lupa jalan menuju arah surga. Allahu Akbar. Terima kasih. Sama-sama. Cang Goap, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih udah mau ngobrol banget. Terima kasih. Alhamdulillah. Paling nggak Ane paham dan Bro and Sis paham tentang tradisi lisan. Walaupun sekelumit. Ntar kita dialog lagi nih Bang. Tentang hal lain. Silakan. Dalam ruang lingkup budaya Betawi. Ada satu lagi yang Cang tadi lupa sampein juga. Oke, iya. Bahwa tradisi lisan lewat pantun pun bisa. Lewat pantun bisa tuh. Salah satu contoh.
Pantun bang. Bapak saya nih sering nyebut-nyebut. Oke tuh. Parung bingung katanya gedong sawangan. Ah. Burung belibis mandi di kali. Hati bingung bagaikan layangan. Bikin desi ngasih setiap hari. Allah. Itu benar-benar luar biasa itu Cakep pesan. itu. Pesan moral tuh. Bener kiasan cakep. Cakep itu. Pinter nggak orang-orang dulu itu? Iya. Itulah, Bang. Tapi kita nggak menyangka pikirannya udah sejauh itu ya. Itulah Bang hebatnya Bisa orang tua. menyusun kata-kata yang indah. Betul. Padahal sehari-harinya biasa aja. Biasa aja dia. Ngomongnya jeblak-jeblak. Benar. Tapi ketika dia bertradisi lisan, itu Cakep, di luar Bang, di luar bahasanya, pikiran, di luar nalar itu. Betul. Dahsyat itu. Cakep. Subhanallah. Terima kasih Bang Goab. Terima kasih ya. Ya, Udah sama-sama, mau Bang. ngobrol nih. Pokoknya Ane siap untuk membangun, membantu, melestarikan, membina budaya Betawi. Alhamdulillah. Ya, tapi bantuin. Insya Allah. Nggak bisa Ane Siap. jalan sendiri. Kita penggiat budaya. Harus siap. Ane nggak Kapan bisa pun jalan saya siap. sendiri. Oke Bang Arif. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, sampai jumpa. Dadah.